warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Filianting Mortoke dengan NIM 921423108, jurusan akuntansi kelas E Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas tentang geostrategi dalam konteks ekonomi. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan analisis SWOT pengembangan ekonomi khusus industri nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Indonesia memiliki sumber daya mineral logam yang sangat besar dan salah satunya adalah nikel. Sumber daya mineral ini belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan karena sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah, harganya murah, dan nilai perolehan ekonominya rendah. Sehingga Indonesia kehilangan nilai tambah yang tinggi. Sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib melakukan pengolahan dan pemurnian biji nikel di dalam negeri sebelum diekspor menjadi barang setengah jadi atau konsentrat atau barang yang sudah jadi atau logam. Langkah yang diambil pemerintah untuk menghentikan ekspor biji nikel tanpa melalui proses pengolahan dan pemurnian bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah biji nikel, baik nilai ekonomi maupun daya gunanya. Peningkatan ekonomi wilayah pemilik sumber daya nikel atau produk domestik regional bruto, peningkatan ekonomi nasional atau produk domestik bruto, peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang profesional sebagai pemenuhan bahan baku untuk industri hilir di dalam negeri yang selama ini dipasar impor hingga produknya memiliki daya saing yang tinggi di pasar ekspor dan menguasai pasar. Selain itu, usaha peningkatan nilai atau PNT ini akan memberikan dampak efek pengganda yang positif terhadap perekonomian dan sosial, baik daerah operasional tambang maupun daerah non-operasional dalam wilayah provinsi dan dampak secara nasional. Substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pengusaha pemegang IUP dan IUPK nikel wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian biji nikel di dalam negeri, dan pemerintah didorong untuk menyediakan lokasi khusus atau kawasan ekonomi khusus atau KEK untuk pabrik tersebut. Selanjutnya, pengembangan kawasan ekonomi khusus dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan adanya pengaturan KEK sebagai bagian dari kegiatan penanaman modal di Indonesia. Menurut Setiawan tahun 2010, KEK dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipat gandakan
pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri. Menurut Pramoda dan Apriliani tahun 2016, pengertian KIK adalah kawasan yang tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan menurut Purba tahun 2006, KIK adalah kawasan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Menurut Undang-Undang 39 tahun 2009 Pasal 4, KIK harus memenuhi kriteria sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan, atau para pemangku kepentingan mendukung KIK melalui kelembangan insentif, kemudahan birokrasi, menyediakan infrastruktur. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional. Terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan dan mempunyai batas yang jelas. Jika melihat Undang-Undang 39 tahun 2009 Pasal 4, maka Sulawesi Tenggara memenuhi syarat sebagai pemilik sumber daya unggulan nikel untuk membangun KIK pabrik pengolahan dan pemurnian nikel. Menurut Suhandi, Susanto, dan Hutamadi tahun 2011, potensi bahan galian nikel di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mulai banyak diusahakan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Dengan beroperasinya sejumlah tambang di berbagai wilayah kecamatan, seperti di Kecamatan Puriala dan Pondidaha. Pada dasarnya, KIK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan, meningkatkan daya saing produk dan daya saing wilayah. Selain itu, KIK juga berperan sebagai katalis reformasi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri daerah, peningkatan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat regional, pemerataan ekonomi, terutama dari sudut pandang pendapatan, atau mengurangi kesenjangan ekonomi. Menurut Sudirman tahun 2011, KIK dibentuk untuk mempercepat pembangunan, mengendalikan tata ruang wilayah, memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait, meningkatkan efisiensi sistem logistik, dan sebagai pergerakan utama pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk menentukan KIK pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara dibanding provinsi lain yang memiliki sumber daya nikel yang besar seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua,
Papua Barat, dan Kalimantan Timur. Dilakukan analisis strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, and threat ancaman atau disingkat SWOT. Tujuan analisis ini adalah tersusunnya rumusan strategi sebagai bentuk menentukan KEK, pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Sulawesi Tenggara. Dalam analisis ini, untuk mendapatkan data primer, digunakan metode observasi dan wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan beberapa perusahaan tambang. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai jurnal, proceeding, skripsi, makalah dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lainnya. Dari hasil observasi dan wawancara, dapat diketahui faktor strategi internal atau kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor strategi internal, peluang dan ancaman. Keberadaan sumber daya nikel di wilayah Sulawesi Tenggara paling besar dibanding provinsi lainnya, namun belum memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian wilayah tersebut. Hal ini disebabkan masih kurangnya kegiatan eksplorasi yang dilakukan, sehingga sumber daya tersebut belum bisa menjadi cadangan yang siap tambang. Di samping itu, nikel yang sudah diproduksi diekspor dalam bentuk mentah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2017, sumber daya nikel yang besar ini direncanakan dapat mendukung rencana pembangunan 20 pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di provinsi ini, sehingga lebih dari 25 tahun dengan tingkat kebutuhan rata-rata bahan baku untuk seluruh pabrik pengolahan dan pemurnian nikel. Menurut Gunawan dan Marioni tahun 2017, sumber daya yang besar di Sulawesi Tenggara harus dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi kekuatan bagi wilayah untuk mengembangkan ekonomi yang nyata, juga sebagai daya dukung bagi keberlangsungan pasokan bahan baku bagi pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di wilayah tersebut. Menurut Sihaloho dan Muna tahun 2010, jumlah penduduk yang besar dan sebagian merupakan jumlah angkatan yang bekerja dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, merupakan dua faktor utama untuk mendukung keberadaan pembangunan KEK pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Sulawesi Tenggara. Faktor strategi internal kekuatan, yaitu sumber daya dan cadangan mineral nikel yang dimiliki sangat besar, pertumbuhan ekonomi regional atau PDRB yang stabil sehingga memberikan iklim investasi. Faktor-faktor strategi internal kelemahan infrastruktur yang termasuk dermaga, jalan, pelabuhan, ketersediaan listrik, dan lain-lain belum memadai, sehingga menjadi kelemahan dalam mewujudkan rencana membangun pabrik pengolahan dan pemurnian nikel. Penguasaan teknologi pengolahan nikel yang dimiliki belum mencukupi, karena banyaknya perusahaan IUP yang akan membangun smelter sampai saat ini belum terrealisasi, sehingga belum ada transfer teknologi. Berikut adalah faktor-faktor strategi eksternal peluang. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi peluang pasar yang besar untuk industri pengolahan nikel di samping pasar ekspor. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil.
Yang ketiga, kondisi saat ini yang semakin terbuka memberi keuntungan dalam perihal pengetahuan dan transfer teknologi yang memudahkan untuk membangun pabrik pengolahan nikel. Peluang yang besar untuk investasi domestik dan asing terhadap pertambangan nikel yang cukup besar di Sulawesi Tenggara. Peluang yang besar untuk menghasilkan tenaga dan mengalokasikan sumber-sumber dari produksi yang berkualitas dan profesional, kebutuhan modal dan modern. Faktor-faktor strategi eksternal ancaman. Tingkat persaingan antar negara penghasilan olahan nikel semakin tinggi, baik dalam etos kerja dan keahlian SDM, teknologi, modal, dan penguasaan pasar. Terjadi kekurangan ketersediaan bahan baku atau input di pasar dalam negeri karena sumber daya nikel yang diproduksi tidak dapat diperbaharui. Dari seluruh kondisi internal dan eksternal yang dimiliki Sulawesi Tenggara, selanjutnya dilakukan analisis SWOT dari hasil internal. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan pada tabel 10 IFAS, dapat dilihat bahwa kekuatan yang dimiliki sektor pertambangan nikel Sulawesi Tenggara cukup besar. Di antaranya adalah sumber daya mineral nikel yang besar, nilai bobotnya adalah 0,59. Sumber daya manusia yang besar, nilai bobotnya 0,33. Iklim investasi yang baik 0,14 dan pengelolaan kemampuan lingkungan yang baik dibanding Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat 0,22. Dari tabel 10 tersebut juga terlihat kelemahan-kelemahan berupa infrastruktur yang tidak memadai, nilai skornya 0,33. Rendahnya penerapan sanksi terhadap perusahaan yang prestasi, nilai skornya 0,15. Serta lemahnya birokrasi perizinan dengan banyaknya pungutan liar serta masalah perizinan yang berbelit-belit, nilai skornya 0,15. Yang ketiga adalah kebijakan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah sulit untuk diterapkan dan terus mendapat penentangan dari para pengusaha tambang. Oleh karena itu, sektor pertambangan nikel terus memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk menjadikan tantangan menjadi peluang dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Sehingga dapat tercipta sektor pertambangan nikel yang mampu menghasilkan produk hasil tambang olahan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh industri penggunanya, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Kesimpulannya, dibanding provinsi lain, Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya nikel paling besar sehingga memiliki keunggulan yang bisa menjadikan provinsi tersebut menguasai pasar dan memiliki daya saing tinggi untuk dijadikan KEK pabrik pengolahan dan peleburan nikel dibanding provinsi lainnya, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur. Penempatan KEK di Sulawesi Tenggara juga sudah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh Undang-Undang 39 Tahun 2009 Pasal 4, yakni KEK harus terletak pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya unggulan. Selain itu, pembentukan KEK di Sulawesi Tenggara sesuai dengan penelitian dari Syasha dan Suarman tahun 2013 sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan perekonomian provinsi tersebut yang memiliki sumber daya bahan baku nikel yang besar dalam upaya percepatan pembangunan ekonominya. Dari hasil analisis SWOT disarankan untuk melaksanakan yang pertama yaitu strategi SO, yaitu mendayagunakan SDM yang berkualitas dan profesional serta penggunaan teknologi yang modern
untuk memanfaatkan sumber daya dan cadangan nikel yang dimiliki. Yang kedua yaitu strategi SDM, yaitu mendayagunakan SDM yang berkualitas dan profesional serta penggunaan teknologi yang modern untuk meningkatkan sumber dayanya dalam menghadapi ancaman kekurangan input bahan baku akibat provinsi lainnya tidak mau memasuknya. Yang ketiga adalah strategi WO, dengan memperbaiki segala kelemahan, antara lain memperbaiki infrastruktur, mengatasi kekurangan energi, untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi dalam rangka meraih peluang pasar ekspor yang besar dan untuk memasok bahan baku industri dalam negeri. Bagian keempat, strategi WT, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan energi untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk menghadapi ancaman persaingan di pasar ekspor dan untuk menghadapi ancaman kekurangan bahan baku. Terus bagian yang kelima, hasil analisis ini dapat dijadikan masukan rumusan kebijakan bagi pemerintah dalam upaya menentukan KIK pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Sulawesi Tenggara. Demikian video saya mengenai geostrategi dalam konteks ekonomi. Mohon maaf bila ada penyebutan nama atau kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.